Sebelum perang Badar berkecamuk, ada satuan-satuan perang yang dibentuk oleh Rasul. Paling tidak ada 8 angkatan perang yang dibentuk oleh Rasul SAW. Tujuannya untuk membangkitkan ruhul jihad, yang menanamkan ruhul askari, pendidikan militer dalam diri para sahabat. Makanya hari ini kita bukan haus perang, bukan pengen berantem, tapi pendidikan militer kepada anak-anak itu penting kita tanamkan sejak ya. Latihan mana, latihan berkuda ya. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Setiap peristiwa besar ya, selalu ada tokohnya ya. Kalau dalam perang Uhud tokohnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dalam perang Khaybar ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia yang memegang liwa ya. Dalam perang Mu'tah ya, setelah syahidnya 3 sahabat Rasulullah, yaitu Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha, maka ada tokohnya yaitu Khalid ibn Walid ya. Perang Badar juga demikian, ada tokohnya. Tokohnya adalah ya Ubaidah ibn Harith ya, Ubaidah ibn Harith, pahlawan Badar yang sebenarnya. Nah, mengapa Ubaidah bin Harith ini disebut sebagai tokoh perang Badar? Kita akan bahas bersama-sama ya. Ubaidah bin Harith, kalau kita runut silsilahnya, dia adalah Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Dari penggalan nasab ini, silsilah ini, kita sudah tahu hubungan dengan Rasulullah. Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ya. Abdul Muttalib ya, melahirkan 16 anak. Demikian dalam penuturan Ibnu Hisham. Di antara anaknya itu ada yang namanya Abdullah, ayah anda Rasul, dan ada namanya Harith, ayah dari Ubaidah. Jadi dia adalah sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang usianya terpaut lebih tua dari Rasul sekitar 10 tahun ya, 10 tahun lebih tua dari Rasul. Walaupun usia mereka terpaut jauh, namun Ubaidah bin Harith sejak kecil Rasulullah sangat dekat dengan Rasul SAW ya, bermain bersama, berbisnis bersama, sangat dekat. Dan ini yang kemudian membuatnya termasuk orang yang pertama kali masuk Islam ketika Nabi menyampaikan dakwahnya. Walaupun di antara keluarga Rasulullah sendiri masih terbagi waktu itu, ada yang mendukung tapi tidak masuk Islam, ada yang mendukung dan masuk Islam, dan ada yang tidak mendukung sama sekali. Ubaidah bin Haris termasuk orang yang pertama-tama mendukung dakwah Rasulullah bersama dengan para sahabat Nabi yang mulia yang lainnya. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Abu Salamah, ada Bilal bin Rabah, dan yang lainnya. Huwa minas sabiqin al-awwalina fil Islam ya. Karena itu menjadi pelajaran bagi kita hari ini bahwa masa kecil seseorang itu ya, itu sangat berpengaruh pada dewasanya. Pergaulannya di masa kecil itu akan memberikan peran yang sangat besar ketika dia dewasa untuk memilih mana yang benar, memilah mana yang salah, dan seterusnya. Itu tergantung pada pergaulannya di masa kecilnya. Ubaidah bin Haris memeluk Islam ya, pada awal-awal dakwah Rasul SAW, sehingga dia pun ya mengalami siksaan, cobaan, ujian, dan hal-hal yang dialami oleh para sahabat Nabi yang lainnya, walaupun dia termasuk orang dekat Rasulullah. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan instruksi, perintah, dan mengizinkan kepada kaum muslimin ya untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka ya para sahabat Nabi pun berhijrah, berbondong-bondong mereka hijrah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin itu ya tidak sama. Ada yang jalan kaki, ada yang naik unta, ada yang naik kuda, ya, ada yang siang hari, malam hari. Dan instruksinya hijrah. Soal caranya, kapan waktunya, ya, diserahkan kepada kondisi masing-masing. Ubaidah bin Haris termasuk orang-orang yang di awal-awal hijrah bersama Rasul SAW. Dan kita tahu di antara program Rasulullah ketika berada di Madinah Al-Munawwarah, selain membangun masjid, membangun
kekuatan sosial dengan menyatukan kaum muslimin lewat persaudaraan Islam, membuat piagam Madinah, membangun ekonomi. Jangan lupa Nabi juga termasuk yang membangun angkatan perang. Ya, sebelum perang Badar berkecamuk ada satuan-satuan perang yang dibentuk oleh Rasulullah. Paling tidak ada 8 angkatan perang yang dibentuk oleh Rasul SAW. Tujuannya untuk membangkitkan ruhul jihad, yang menanamkan ruhul askari, pendidikan militer dalam diri para sahabat. Makanya hari ini kita bukan haus perang, bukan pengen berantem, tapi pendidikan militer kepada anak-anak itu penting kita tanamkan sejak dini. Ya, latihan mana, latihan berkuda, ya, mengendarai mobil, ya, menyupir mobil. Kalau dulu mungkin di masa Rasulullah diajarkan mengendarkan kuda, hari ini anak-anak juga harus diajarkan, ya, menyupir mobil kalau bahasa saya gitu ya. Di mana ketika usia sudah masuk 17 tahun ke atas udah bikin bisa surat izin mengemudi gitu ya. Ini penting. Ini bagian dari tarbiyah jasadiyah, pendidikan fisik ya, bagi seorang anak. Nah, Rasulullah membentuk satuan-satuan perang itu. Di antaranya ada satuan perang ya, yang berjumlah sekitar 60 orang. Ya, dibentuk oleh Rasul ada 60 orang. Dan ini macam-macam. Ada yang 200, ada yang 300, ada yang 80, ada yang 60. Nah, ini 60 orang. Yang lainnya ada yang dipimpin langsung oleh Nabi. Ya, ada yang dipimpin oleh para sahabat. Nah, 60 orang ini dibariskan oleh Rasul, dibentuk oleh Rasul. Dan ditunjuk panglimanya Ubaidah bin Haris. Nah, dari sini kita dapat penjelasan teman-teman bahwa Ubaidah bin Haris ini ya, bukan orang sembarangan. Ya, selain memang dekat nasabnya dengan Rasulullah, masih satu kabilah dengan Nabi, sepupu Rasulullah, tapi kedekatan Rasulullah bukan hanya secara nasab. Sebab kalau kita lihat secara nasab, ya Abu Lahab itu ya dekat dengan Rasul secara nasab, tapi tidak dari sisi keimanan. Nah, Ubaidah bin Haris ini dekat secara nasab dengan Rasulullah dan juga dengan keimanan. Barangkali itulah diantara alasan Rasulullah ya, mengangkat Ubaidah bin Haris ini menjadi salah satu pimpinan perang, panglima perang dalam ekspedisi yang berjumlah sekitar 60 orang, dikirim oleh Rasul ke sebuah tempat namanya Ar-Rabi', ya, sebuah tempat namanya Ar-Rabi', dan Rasulullah memberikan bendera kepada Ubaidah bin Haris. Para sejarawan mencatat bisa jadi itu adalah bendera perang pertama yang diberikan oleh Rasul kepada para panglimanya. Sebelumnya nggak ada. Nih, maka mungkin kalau kita bikin teka-teki sirah, misalnya ada pertanyaan, siapakah yang pertama kali memegang bendera yang diberikan oleh Rasul? Maka jawabannya adalah Ubaidah ibn Haris, sahabat Nabi ini ya. Nah, bagaimana akhirnya? Apakah dia berhasil dalam ekspedisi yang dibentuk oleh Rasul tersebut? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Bersama kami belajar sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Ubaidah ibn Haris, ya, sahabat Rasulullah, sepupu Rasulullah, orang dekat Rasulullah. Ketika tiba di Madinah, beliau mengangkat beberapa panglimanya, di antaranya Ubaidah bin Haris. Ya, sampaikan di awal, ada mengatakan bendera perang yang diberikan oleh Rasul kepada para sahabat pertama kali adalah Ubaidah bin Haris. Walaupun ada mengatakan kepada Hamzah, karena Hamzah juga diangkat menjadi panglima waktu itu, tapi yang pasti mungkin kalimatnya bisa disebut di antara orang yang pertama kali ya, memegang bendera yang dibentuk oleh Rasul diserahkan kepada Nabi adalah Ubaidah bin Haris. Dan dalam misinya ke Rabi' tersebut dia berhasil menghalau musuh jamaah ya, dan berhasil menguasai daerah Rabi' yang hari ini mungkin kalau kita lihat berada di daerah pantai begitu kira-kira ya, antara kota Makkah dan kota Madinah Al-Munawwarah. Dan puncaknya jamaah ketika Rasulullah SAW ya, ingin diserang oleh tokoh-tokoh Quraisy dan bertemulah mereka di Medan Badar, dan kemudian terjadilah perang Badar di bulan Ramadan tahun ke-2 Hijriah.
Ubay bin Haris ikut serta di antara 313 sahabat Nabi tersebut, ya, mencegah, ya, atau kemudian melawan orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Kita ingat riwayat bagaimana awal peperangan itu. Jadi kisahkan kedua pasukan sudah berhadapan-hadapan. 313 kaum muslimin dan sebanyak 1000 lebih kafir Quraisy. Dari kafir Quraisy majulah 3 orang. Mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan kemudian Walid bin Utbah. Mereka bertiga maju dan menantang kaum muslimin. Pada awalnya Rasulullah, ya, menunjuk 3 orang Ansor, tapi ditolak oleh Utbah bin Rabi'ah dan kawan-kawan. Keluarkan, ya, orang-orangmu ya Muhammad dari kabilahmu. Maka Rasulullah menunjuk 3 orang. Siapa di antara mereka itu adalah Ubaidah bin Haris ini menghadapi Utbah bin Rabi'ah, lalu kemudian Hamzah bin Abdul Thalib menghadapi Syaibah, dan Ali bin Abi Thalib menghadapi Walid. Terjadilah duel 1 lawan 1 dan qadarullah, Ubaidah bin Haris ini jamaah, ya, berhasil dilukai kakinya oleh Utbah bin Rabi'ah dan darah mengucur deras dari lukanya. Dia kemudian diselamatkan ke belakang, digantikan oleh Hamzah, dan kemudian terjadi pertarungan. Pada akhirnya Hamzah dan Ali berhasil, ya, mengalahkan 3 lawannya ini, ya, dan sementara kaum muslimin, ya, kehilangan, ya, Ubaidah bin Haris, ya. Dia terluka parah pada waktu itu, tidak langsung meninggal dunia, namun dalam perjalanan menuju ke Madinah Al-Munawwarah dia meninggal dunia. Karena itu kalau kita lihat dan berkunjung ke Badar hari ini, ada tugunya, dan di tugu tersebut disebutkan syuhada Badar, ya, syuhada Badar, orang-orang yang meninggal dunia dalam perang Badar, ya, ada 14 orang. Nah, paling atas itu ada tulisan Ubaidah bin Haris, penghulu syuhada Badar. Kalau Hamzah penghulu syuhada Uhud, maka Ubaidah bin Haris penghulu syuhada Badar. Dia meninggal dunia janakumullah di sebuah tempat yang hari ini, ya, dikenal dengan ada namanya, ya. Jadi Nabi pernah melakukan perjalanan di suatu saat dan mereka beristirahat di sebuah tempat namanya Nazilah, tempat Nazilah, dan para sahabat berkata, ini jauh setelah peristiwa terjadi, ya, sungguh kami mencium minyak kesturi ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, wa ma yamna'ukum, tidak ada yang melarang, ya, wa hahuna qabru Abi Muawiyah, karena di sekitar sini ada makam Abu Muawiyah. Siapa Abu Muawiyah? Ubaidah bin Haris. Walaupun sudah meninggal sekian tahun yang lalu, ketika mereka melewati makam tersebut dan tercium aroma wangi yang luar biasa seperti minyak kesturi, dan itu terpancar dari aroma makam Ubaidah bin Haris radhiyallahu anhu. Dia meninggal dunia di tahun kedua Hijriah ketika terjadi perang Badar antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Dia bukan hanya ahlu Badr, ya, veteran perang Badar, tapi juga sayyidu syuhada'i Badar, penghulu para syuhada Badar. Semoga kita dapat inspirasi dari kisah Ubaidah bin Haris ini. Jazakumullah khairan. Ketemu lagi dalam kisah berikutnya. Sama saya Happy Anda Bastari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.